Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang studi kelayakan bisnis pada objek kami, yaitu Ombein yang terletak di daerah Wedean. Sebelumnya, perkenalkan saya Santri Upelita, dan ini adalah rekan-rekan saya. Yang pertama ada Vikaria Andina, Dewi Wulandari, Bagus Aditya Pratama, dan Marcelino Bagus Setia Aji. Studi kelayakan bisnis ini merupakan kegiatan untuk mengetahui, untuk menggali, menilai satu proyek yang akan dijalankan, apakah ini pantas untuk dijalankan atau dilanjutkan, ataukah tidak. Jadi penilaiannya ini tidak hanya berdasarkan internal, tetapi juga pada faktor eksternalnya. Selanjutnya ada latar belakang dan tujuan studi kelayakan bisnis, akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Bagus, silakan. Latar belakang dan tujuan studi kelayakan bisnis. Latar belakang penelitian objek didasarkan dengan adanya pemasaran digital yang ini mulai menggeser keadaan pemasaran konvensional. Teknologi informasi dan komunikasi untuk saat ini bisa dikatakan berkembang sangat pesat, menjadikan informasi dapat mudah menyebar pada kalangan masyarakat. Maka dari itu, produsen atau pasar pada masa ini harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi untuk bertindak lebih kreatif dan inovatif. Mengingat tentang persaingan bisnis yang terjadi saat ini, pemasaran dilakukan dengan sangat besar oleh para pelaku usaha, bahkan persaingan harga menjadi strategi yang digunakan dalam persaingan pasar seperti yang dilakukan oleh perusahaan PT Kreasi Bisnis Nusantara. Perusahaan PT Kreasi Bisnis Nusantara adalah perusahaan yang bergerak digital jasa yang menawarkan food and beverage yang berasal dari Jakarta dengan nama BMTK Umbi. Baik, terima kasih. Itulah tadi latar belakang dan tujuan studi kelayakan bisnis. Selanjutnya adalah metodologi studi kelayakan bisnis. Ini akan disampaikan oleh Marcel. Silahkan. Metodologi studi kelayakan bisnis. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan rumusan masalah seperti yang dipaparkan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai survival atau cara hidup brand minuman kekinian Umbe. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat memaparkan suatu kejadian dan terjadi secara alamiah melalui fakta-fakta yang ditemui saat peneliti berlangsung di lapangan. Penulis tidak selalu berpatokan dengan teori dalam mencari informasi atau data, maka penelitian ini dilakukan secara alamiah. Objek studi dan kelayakan bisnis yang kita ambil adalah perusahaan food and beverage dengan nama brand Ombein yang berasal dari Jakarta. Ombein adalah brand minuman kekinian dengan memiliki lebih dari 50 varian rasa yang inovatif dengan teknik minum enak setiap saat dengan harga yang terjangkau dan disupport dengan bahan baku yang berkualitas. Baik, itulah tadi metodologi studi kelayakan bisnis. Jadi menggunakan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Selanjutnya, ini adalah bagian pembahasan yang mana pada studi kelayakan ini ada beberapa aspek yang ada 10 aspek yang akan kita analisis. Ini yang pertama, aspek kelayakan manajemen. Aspek kelayakan manajemen akan dipaparkan oleh rekan saya Andin. Dipersilahkan. Hasil dari pembahasan bisnis. Yang pertama ada kelayakan manajemen. Aspek manajemen dalam organisasi adalah aspek yang sangat vital dalam suatu usaha. Aspek ini berkaitan dengan perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis mungkin saja akan mengalami kegagalan jika manajemen dan organisasi tidak berjalan dengan baik. Mengingat pentingnya aspek manajemen dalam menjamin keberhasilan suatu kegiatan, maka perlu dilakukan studi kelayakan suatu usaha dengan cara perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Berikut strategi dalam aspek manajemen sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan yang dilakukan oleh usaha Ombein adalah perencanaan untuk pengembangan usaha sebelum usaha dimulai. Ada beberapa hal yang penting yang harus dipersiapkan, yaitu aspek produksi, aspek pemasaran, aspek distribusi, dan aspek finansial. Yang kedua ada perorganisasian, merupakan proses pembagian kerja ke dalam tugas-tugas kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang sesuai dengan kemampuan, dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, pengarahan atau accounting. Pengarahan adalah fungsi manajemen di mana accounting berupa realisasi semua kegiatan yang telah ditargetkan oleh outlet Ombein, memberikan arahan kepada seluruh karyawan atau kru mengenai rencana kegiatan ke depan. Arahan dari HRD Ombein kemudian ditindaklanjuti dengan kepala toko Ombein atau kapten Ombein dan memberikan arahan kepada kru mengenai kegiatan dan pencapaian target penjualan. Yang keempat ada controlling. Fungsi dari pengendali adalah untuk mengevaluasi seluruh program dan kegiatan yang ditentukan untuk melakukan perencanaan. Fungsi controlling melihat apakah pekerjaan yang dilakukan mencapai target perusahaan atau tidak. Selanjutnya, aspek kelayakan pasar akan dipaparkan oleh
Bisa ya Anda, silahkan. Yang kedua ada kelayakan pasar. Aspek pertama yang harus diperhatikan dalam studi kelayakan usaha sebelum melangkah pada aspek-aspek yang lain adalah aspek pemasaran. Aspek pemasaran mencakup volume produk yang dipasarkan, potensi pasar, permintaan dan penawaran produk, harga dan segmentasi pasar. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan itu adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar, sehingga perkembangan usaha akan melalui meningkat perkembangan ekonomi pasar. Ada pun beberapa macam-macam pasar. Yang pertama adalah pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan sekelompok orang yang telah diidentifikasi sebagai pelanggan potensial yang paling membutuhkan untuk suatu produk karena kesamaan karakter mereka seperti pendapatan dan gaya hidup. Yang kedua ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan strategi pemetaan target konsumen berdasarkan karakteristik kebutuhan ataupun perilaku agar perusahaan mampu mengenali kelompok konsumen tersebut dengan lebih baik. Melalui segmentasi pasar, OMBN dapat mengetahui target konsumen mana yang tepat untuk bisnisnya. Itulah tadi aspek kelayakan pasarnya. Selanjutnya adalah kelayakan pemasaran. Akan dipaparkan oleh Dewi Wulandari. Persilahkan. Kelayakan pemasaran. Pemasaran adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan dan produk yang sesuai yang dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar. OMBN Indonesia merupakan suatu perusahaan yang fokus bisnisnya menjual minuman kemasan yang beraneka rasa dan dikemas dalam suatu cita rasa khas OMBN Indonesia. Selain minuman kemasan, OMBN Indonesia juga mulai menambah varian produknya dengan membuat produk baru berupa dessert box yang juga menjadi salah satu jenis produk makanan populer di dunia bisnis food and beverage. Dalam aspek pasar dan pemasaran sendiri berarti serangkaian aktivitas intuisi dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi intuisi dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Untuk menganalisis aspek pemasaran, terdapat 3 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu A. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar terdiri dari segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Dan B. Ada analisis kondisi pasar, yaitu beberapa tren yang telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir adalah peningkatan permintaan akan minuman yang sehat dan fungsional. Minuman boba atau bubble tea merupakan tren yang sedang populer di banyak negara. Yang ketiga ada C. Analisis pesaing. Dalam analisis pesaing yaitu terdapat dalam media sosial, influencer marketing, program loyalitas pelanggan, packaging yang menarik, dan SEO. Baik, itulah tadi kelayakan pemasaran, aspek kelayakan pemasaran. Selanjutnya ada kelayakan produksi. Pada aspek kelayakan produksi ini, bisa di-mute. Jadi saya lanjutkan, selanjutnya adalah kelayakan produksi. Kelayakan produksi ini menyangkut tentang bagaimana antara input menjadi output. Jadi kelayakan produksi ini membahas tentang dari bagaimana proses mengubah barang menjadi barang jadi. Semakin tinggi produktivitas yang dilakukan, maka kan semakin baik pula hasil yang diciptakan. Pada dasarnya kelayakan produksi ini sangat penting ya untuk menciptakan dalam studi kelayakan bisnis ini, karena ini adalah proses awal untuk menciptakan sebuah produk. Pada aspek produksi ini ada 4 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu perencanaan, penentuan aliran, dan juga penjadwalan dan juga pengiriman. Selanjutnya ada aspek yang selanjutnya adalah kelayakan SDM. Kelayakan SDM ini dari objek OMBN ini mereka menerapkan beberapa syarat ya untuk menjadi karyawan di OMBN tersebut. Jadi salah satunya adalah memiliki kemampuan yang bisa bekerja secara tim. Jadi karyawan di sini itu tuh harus memiliki kemampuan, mempunyai skill, dan keinginan untuk belajar. Kelayakan SDM ini merupakan sumber daya manusia ini merupakan elemen penting dalam mengembangkan suatu organisasi atau perusahaan. Kemajuan suatu
apakah perusahaan atau organisasi ini dapat ditinjau dari bagaimana SDM-nya merencanakan hingga mengelola kegiatannya di dalam organisasi tersebut. Semakin baik kualitas SDM-nya, maka akan semakin baik pula suatu organisasi. Setelah meninjau dari kelayakan SDM pada objek pembayar ini, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan studi kelayakan berdasarkan aspek SDM ini, objek kami yaitu pembayar ini dapat dijalankan. Selanjutnya, aspek kelayakan lingkungan, sosial, dan hukum. Pada aspek lingkungan juga adalah unsur kegiatan atau produk dan jasa dari organisasi yang berinteraksi atau dapat berinteraksi dengan lingkungan. Studi persaingan industri, yaitu persaingan bisnis. OBI memiliki beberapa pesaing bisnis seperti franchise Boba Drinks, Mixu. Mereka menyediakan varian rasa dengan menyesuaikan selera masyarakat Indonesia dan selalu menggunakan bahan baku yang berkualitas dibandingkan dengan pesaing lainnya dalam hal branding. Pada kelayakan sosial juga, yaitu minuman boba atau bubble tea pada OBI telah menjadi sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. Pada aspek sosial juga, yang terdapat dalam aspek sosial yaitu kegiatan sosial, tempat kumpul remaja, tren dan